Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan menentukan arah resultan vektor. Sama seperti menghitung besar resultan vektor, kamu mesti pastikan dulu bentuk gambarnya. Ada tiga ya, hanya ada tiga, yaitu segaris sejajar, tegak lurus, dan jajaran jenjang. Jika bentuk gambarnya segaris sejajar, kamu enak gak usah ngitung. Tinggal tentukan aja arahnya sesuai dengan arah gaya. Kanan, kiri, atas, bawah, searah atau berlawanan. Sedangkan kalau bentuk gambarnya tegak lurus, maka rumus untuk menentukan arahnya adalah kita gunakan sin cos tangent. Ini karena bentuknya segitiga siku-siku. Pemahaman sin cos tangent ini kita sudah bahas materi sebelumnya ya. Lalu jika bentuk gambarnya merupakan jajaran jenjang, maka rumus menentukan arahnya adalah sin beta per sin alfa sama dengan y per r. Ingat, jangan sekedar dihafal tapi dipahami. Ini antara B dan Y ini saling berkaitan, alfa dengan R saling berkaitan. B ini adalah sudut, dengan Y ini saling berhadapan. Jadi sisi Y ini sisi yang berhadapan dengan sudut beta. Sedangkan ini adalah antara alfa itu sudut antara dua vektor yang menghasilkan resultan R. Saya ulangi ya. Alfa ini adalah sudut dua vektor yang menghasilkan resultan. Ya, ini. Jadi ini hubungannya ini seperti ini. Lanjut. Jika ada soal seperti ini, lihat ada tiga nih. Kita tentukan dulu sudutnya itu terhadap vektor apa. Ya. Untuk yang atas, sudut beta itu sudutnya itu antara berimpit dengan sisi miring, sisi resultan dengan sisi A. Maka sudut beta ini terhadap vektor A. Lalu resultannya ini adalah S. Sudutnya ini, sudut beta ini adalah antara S dengan sisi 3A. Maka beta ini terhadap vektor 3A. Untuk yang soal yang bawah, beta ini adalah antara resultan T terhadap 2B. Maka betanya terhadap vektor 2B. Lalu, kan rumus dasarnya adalah Y per R. Nah, Y. Yang berfungsi sebagai Y di sini adalah B. Maka B per R. Karena yang berfungsi sebagai resultan adalah kebetulan sama R. Lalu yang ini, sudut beta ini. Sisi berhadapan adalah ini kan. Y. Yang berfungsi sebagai Y itu adalah 2B. Maka rumusnya adalah 2B per yang berfungsi sebagai resultan di sini adalah S. Berarti 2B per S. Begitu pula dengan yang soal yang bawah. Yang betanya ini, yang berhadapannya, sisi berhadapannya ini adalah Y. Maka yang berfungsi sebagai Y itu adalah min 3A. Dan Y, kamu ganti jadi min 3A. Lalu yang berfungsi sebagai resultan itu adalah T. Maka R-nya kamu ganti dengan T. Lalu, sekarang kita lanjut ke soal ya. Ada dua buah vektor gaya A dan B memiliki titik pangkal berhimpit dan membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Jika A sama dengan 5 Newton dan B sama dengan 10 Newton, tentukan besar dan arah resultan vektor berikut. Di sini ada dua soal nih. Soal A yaitu R sama dengan A plus B. Maka yang berfungsi sebagai resultan itu adalah R. Sedangkan yang soal B adalah T sama dengan B min A. Maka yang berfungsi sebagai resultan itu adalah T. Sekarang kita jawab. Ingat, sebelum kita jawab, kamu pastikan dulu ini bentuk gambarnya apa. Segaris jajar, tegak lurus, atau jajar jenjang. Kalau dilihat dari soal ini kita bisa pastikan ini adalah jajaran jenjang. Tahu dari mana? Di sini nih, sudutnya 120 derajat. Maka sudah
kita bisa pastikan soalnya adalah soal tentang jajaran genjang. Karena jajaran genjang, maka rumusnya seperti ini ya. Resultannya R kuadrat plus A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB kali cos 120 derajat. A-nya 5, berarti 5 kuadrat, B-nya 10, 10 kuadrat, 2 kali A kali B, 2 kali 5 kali 10. Nah, min setengah itu dari mana? Dari nilai cos 120 derajat. Maka 5 kuadrat itu 25, 10 kuadrat itu 100, 2 kali 5 kali 10, 100 dikali min setengah, jadinya min 50. Maka 25 tambah 100 min 50, hasilnya 75. 75 ini adalah nilai dari R kuadrat. Sedangkan yang kita cari itu adalah R. Dengan demikian, maka kuadratnya pindah ruas menjadi akar. R sama dengan akar 75. Hasilnya adalah 5 akar 3. Lalu sekarang kita menentukan, ini kan besarnya, sekarang kita tentukan arahnya. Sin beta per sin alfa. Kita tentukan maunya terhadap apa nih? Terhadap A. Karena terhadap A, maka Y-nya yang berfungsi sebagai Y itu adalah B. Karena resultannya kan R. Ya. Kalau ada yang nanya, Pak, boleh gak saya terhadap B? Boleh aja. Kalau ini terhadap B, maka ini Y-nya adalah A. Begitu ya. Jadi kamu boleh bebas. Mau boleh terhadap A, boleh terhadap B. Asal gitu aja, jangan sampai terbalik ya. Kalau terhadap A, maka B. Kalau terhadap B, maka Y-nya itu A. Karena saya menentukan terhadap A, maka Y-nya di sini adalah B. B per R. B-nya 10, R-nya 5 akar 3. Masukkan ke sini. 10 bagi 5 itu 2. 2 per akar 3. Sin beta per sin alfa. Alfa ini kan 120, maka sin beta per sin 120 derajat sama dengan 2 per akar 3. Sin beta, sin 120 derajat itu adalah setengah akar 3. Pindah ruas ke sini, jadinya sin beta sama dengan 2 per akar 3 dikali setengah akar 3. Hasilnya sama dengan 1. Sin berapa nilainya? 1, sin 90. Dengan demikian, maka sudut beta ini adalah 90 derajat terhadap A. Lanjut. Nah, ini tadi soalnya adalah T sama dengan B min A. Ingat ya, T ini berfungsi sebagai resultan. Karena jajar genjang, maka rumusnya seperti ini. Resultannya kan T, berarti T kuadrat sama dengan B kuadrat. Ini kan min, berarti min A kuadrat. Ditambah 2 kali B kali min A kali cos 120 derajat. Jadi, ini selalu plus rumusnya. Tinggal yang ini tinggal ngikutin ini aja. Kalau sini min, ya min sini ya. Kalau B-nya min, berarti min B kuadrat gitu aja. Ikutin ini aja, ikutin soal gambar. B kuadrat B kuadrat min A kuadrat, hasilnya kan A kuadrat. 2B kali min A. 2B kali min A hasilnya adalah min 2BA cos 120 derajat. Ya, seperti ini ya. B-nya 10, 10 kuadrat, A-nya 5, 5 kuadrat. Min 2B-nya 10, A-nya 5. Min 2 kali 10 kali 5, cos 120 derajat itu adalah min setengah. 10 kuadrat itu 100, 5 kuadrat itu 25. Min 2 kali 10 kali 5 kali min setengah, hasilnya min kali min 10 plus. Berarti hasilnya adalah 50. 100 tambah 25 tambah 50 sama dengan 175. T kuadrat, maka kuadratnya pindah ruas, jadinya T sama dengan akar 175. Sama dengan 5 akar 7. Sekarang kita cari arahnya. Sin beta per sin alfa. Kita samain aja ya terhadap A di sini. Karena terhadap A, maka yang berfungsi sebagai Y adalah B. B per R. Nah, di sini yang R ini
Yang berfungsi sebagai resultan itu adalah T. Berarti ini adalah kamu ganti nanti jadi T ya. B per T. Ini nanti kamu ganti jadi T. Karena yang berfungsi sebagai R itu adalah T. Oke. B-nya 10. R-nya T-nya 5 akar 7. Jadi 10 bagi 5 akar 7 sama dengan 2 per akar 7. Sin beta per sin alfa, alfanya 120 derajat, maka sin beta per sin 120 derajat sama dengan 2 per akar 7. Sin 120 itu pindah ruas ke sini, jadinya 2 per akar 7 kali sin 120 derajat. 2 per akar 7 kali nilai dari sin 120 derajat itu adalah setengah akar 3. Maka hasilnya adalah sin beta sama dengan akar 3 per 7. Ini hasil dari kalkulator itu adalah 0,654. Maka sudut betanya pakai kalkulator 40,84 derajat terhadap A. Untuk soal berikutnya, 2 vektor A sama dengan 6 meter ke utara dan B sama dengan 9 meter ke timur. Berapa besar dari vektor 2A min B? Ingat, sekali lagi saya ingatkan, saya nggak bosan-bosannya, pastikan dulu bentuk gambarnya. Jika lihat dari soal ini, maka bentuk gambar yang terjadi adalah tegak lurus. Ya, karena utara timur. Artinya min B pun berarti timurnya berlawan arah, jadi kebalikannya adalah barat. Utara dan barat itu tegak lurus. Karena tegak lurus, maka rumusnya adalah Pitagoras. 2A. Di sini 2A min B ini berfungsi sebagai resultan. Boleh seperti yang tulisnya. Resultan dari 2A min B kuadrat sama dengan, karena Pitagoras, maka ini 2A kuadrat ditambah, ini kan min B berarti min B kuadrat. 2A kuadrat sama dengan 4A kuadrat plus min B kuadrat kan hasilnya tetap plus. Min kali min kan plus, jadi B kuadrat. Jadi sama dengan 4, AA-nya 6. 6 kali 6, 36. 36 kali 4, 144. B-nya itu 9. 9 kuadrat itu 81. Maka 144 tambah 81 sama dengan 225. Kuadratnya pindah ruas jadi akar. Maka resultannya adalah akar 225 sama dengan 15 satuan. Baik, dicukupkan sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.